Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, saat kita membahas Bani Israel, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada konflik dan pembangkangan yang sering dikisahkan dalam Al-Quran. Namun, tahukah Anda, ada fakta fundamental yang sering terlewat, bahwa dahulu kala kaum ini pernah menjadi umat yang diunggulkan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bangsa-bangsa lain pada masanya. Mengapa Allah memberikan privilege sebesar itu, dan apa yang kemudian membuat keutamaan itu hilang? Hari ini, kita akan bedah tuntas 7 keunggulan Bani Israel yang diabadikan langsung dalam kitab suci kita, Al-Quran, lengkap dengan dalilnya. Dalil utama yang menjadi pondasi pembahasan kita termaktub jelas di surah Al-Baqarah ayat 47 dan diulang di ayat 122. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat di masa itu. Para ulama tafsir sepakat bahwa kata melebihkan kamu atas segala umat atau faddaltukum alal alamin merujuk pada keunggulan yang diberikan Allah kepada mereka pada zamannya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Keunggulan ini diberikan bukan karena mereka lebih baik, melainkan karena mereka dipilih untuk menerima tanggung jawab besar. Keunggulan ini terbagi menjadi nikmat spiritual dan material. Pertama, keistimewaan keluarga kenabian. Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Yakub yang bergelar Israel adalah kaum yang paling banyak menerima pengutusan Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Nabi Isa alaihissalam. Semuanya berasal dari garis keturunan mereka. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Kedua, mereka diberi kitab suci secara berurutan. Bani Israel adalah umat yang secara berturut-turut menerima kitab suci sebagai pedoman hidup. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Nikmat ini menegaskan peran mereka sebagai pewaris wahyu ilahi, sebuah amanah yang sangat berat. Ketiga, mereka diberi kekuasaan dan kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menganugerahkan mereka kekuasaan yang besar dan kerajaan yang kokoh, terutama di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka diberi kerajaan megah yang tidak diberikan kepada siapapun pada masa itu. Dalil tentang pemilihan mereka untuk tugas kenabian dan kitab juga dipertegas dalam surah Ad-Duhan ayat 32. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka Bani Israel dengan pengetahuan kami atas umat-umat lain. Ini menunjukkan betapa istimewanya posisi mereka. Selain nikmat spiritual dan material tadi, Allah juga memberikan keunggulan berupa mukjizat dan pertolongan nyata yang mereka saksikan langsung. Keempat, mereka diselamatkan dari Fir'aun. Ini adalah mukjizat paling heroik dan terkenal. Allah membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun dan bala tentaranya yang kejam. Sebagaimana firman Allah, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Bayangkan, menyaksikan keajaiban sebesar itu dengan mata kepala sendiri. Kelima, diberi makanan dari langit, yaitu mana dan salwa. Saat mereka tersesat di padang Ti selama 40 tahun sebagai hukuman atas pembangkangan mereka, Allah tetap menunjukkan rahmat-Nya. Dia menaungi mereka dengan awan dari panasnya gurun dan menurunkan makanan istimewa dari langit, yaitu mana yang rasanya manis seperti madu, dan salwa, yaitu burung puyuh yang lezat. Keenam, disiapkan 12 sumber air. Ketika mereka kehausan di tengah padang pasir, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Dari pukulan itu,
memancarlah 12 mata air, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Ini adalah nikmat luar biasa untuk memastikan setiap kelompok mendapatkan jatah air tanpa berebut. Dan yang ketujuh, mereka diampuni setelah melakukan dosa syirik terbesar, yaitu menyembah patung anak sapi saat Nabi Musa pergi ke Gunung Sersina. Meskipun mereka telah melakukan pelanggaran fatal, Allah masih membukakan pintu taubat dan memberikan pengampunan. Ini adalah bukti kelembutan dan rahmat Allah yang sangat besar kepada mereka. Sekarang, mari kita pahami poin krusialnya. Semua keunggulan ini bersifat bersyarat. Allah mengingatkan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Dan penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya, aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepodikulah, kamu harus takut tunduk. Janji itu adalah untuk beriman kepada semua rasul yang diutus setelah Nabi Musa, termasuk membenarkan kedatangan Nabi terakhir, Muhammad serta menegakkan tauhid dan berbuat kebajikan. Namun, Al-Quran kemudian mencatat serangkaian pelanggaran fatal yang pada akhirnya menghapus keutamaan mereka. Mereka ingkar janji berkali-kali. Mereka berani mengubah isi kitab suci mereka, memutarbalikkan atau menyembunyikan sebagian ajaran Taurat demi keuntungan duniawi. Dan puncak pembangkangan mereka adalah membunuh nabi-nabi yang diutus untuk membimbing mereka. Sebuah kejahatan yang tak termaafkan. Keunggulan Bani Israel di masa lalu telah dicabut karena pelanggaran mereka sendiri. Dan tongkat estafet keutamaan itu kini beralih kepada umat Islam. Allah berfirman, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah keutamaan sejati bukanlah berasal dari garis keturunan atau sejarah masa lalu, melainkan dari ketaatan, konsistensi iman, dan kesediaan kita dalam menjalankan amanah Allah. Semoga kita semua selalu istiqomah menjadi khairu ummah, umat terbaik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.